Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Abdullah. NIM saya 2018 01010448. Dengan mata kuliah ini Ekonomi Makro KJ 002 dengan dosennya itu Pak Edi Hamdi. Di sini saya akan menjelaskan tentang circular flow diagram. Circular flow diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi antar pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi diartikan sebagai subjek yang melakukan atau menjalankan kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi, sehingga nantinya akan muncul arus melingkar yang membentuk suatu sistem tertentu. Sebelum membahas lebih dalam mengenai circular flow diagram, kita perlu mengetahui dan memahami peran para pelaku ekonomi. Nah, di sini ada rumah tangga produsen, RTP, yaitu kelompok masyarakat atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Yang kedua ada rumah tangga konsumen, yaitu RTK. Itu sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen yang berperan sebagai pemilik faktor-faktor produksi akan menjualnya kepada produsen dengan menerima pendapatan dalam bentuk sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Dan seterusnya itu ada rumah tangga negara atau pemerintah, atau bisa disebut RTN. Pemerintah berperan untuk mengatur dan mengendalikan dan mengadakan pengawasan jalannya perekonomian suatu masyarakat melalui kebijakan-kebijakan fiskal maupun moneter. Dan setelah itu ada rumah tangga masyarakat luar negeri, RTLN. Masyarakat luar negeri berperan dalam melakukan perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor-impor maupun kerjasama ekonomi regional dan internasional. Terdapat dua kelompok pasar besar dalam circular flow diagram, yaitu pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa. Pasar faktor produksi di dalamnya terdapat pasar tenaga kerja, dalam kurung pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja, dan pasar uang. Sedangkan dalam pasar barang dan jasa, artinya konsumen dapat secara langsung mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa atau jasanya. Di sini ada jenis circular diagram flow. Itu ada circular flow diagram dua sektor. Ini kegiatan ekonominya melibatkan RTP dan RTK. RTP berperan sebagai penjual dan sebagai pembeli faktor produksi, dan RTK sebagai pembeli. Harga ditentukan oleh penawaran RTK dan permintaan RTP yang transaksinya dilakukan dalam pasar barang produksi. Gambaran siklus barang dan uang dalam circular flow diagram dua sektor. Itu ada di modul ekonomi kelas X terbitan Kemdikbud 2019. Dan ini ada circular flow diagram tiga sektor. Kegiatan ini melibatkan RTP, RTK, dan RTN. Penghasilan dan pemasukan pemerintah didapat dari adanya pajak yang dibayarkan oleh produsen dan konsumen. Pajak digunakan untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dan ini yang terakhir ada circular flow diagram 4 sektor. Kegiatan circular flow diagram 4 sektor, kegiatan ekonominya melibatkan semua para pelaku ekonomi, yaitu
RTP, RTK, RTN, dan RTLN. Masyarakat luar negeri berinteraksi melalui kegiatan perdagangan, baik itu ekspor dan impor barang dan jasa. Kegiatan perdagangan akan menguntungkan pemerintah dari adanya sektor pajak atau devisa. Dan manfaat dari adanya circular flow diagram yaitu turut serta membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengetahui susunan jalannya perekonomian dan mempertahankan stabilitas perekonomian dan memecahkan masalah ekonomi suatu negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.